terkenal kan dia, weh. Ada bisa nggak jelasin aku siapa dia? Ya udah gue beli 100 dah. Kan? Kan? Weh. Makanya kau tuh harus ikutin aku berjoget, Hin. Ada yang beli kan? Siapa yang beli? Bung Ayu. Ayo. Oke lah, sehat-sehat terus Bung Ayu. Semoga tambah cantik, rezekinya tambah lancar, dan juga jualannya jalannya. Amin. Mas Koyong, kalau supaya pinter bahasa Jawa harus kayak gimana? Harus ke Jawa. Kalau dapetin orang Jawa gimana? Kalau bisa di-record ya. Siapa yang mau Yakul? Pasti teman-teman tidak lupa dengan satu momen ini teman, dan menurut saya pribadi ini menjadi puncak dari kekompakan teman-teman Sobat Ngarit waktu itu. Momen ketika Mas Yun dan keluarga Dewi Wafa, kemudian dengan kita semua yang mungkin sempat hadir ataupun kita yang mengikuti dari media sosial, itu antusiasnya sungguh luar biasa, kompaknya sungguh luar biasa teman-teman. Dan entah hal seperti ini akankah bisa terulang kembali, atau itu menjadi bagian dari perjalanan Mas Iyun dan perjalanan warga Sobat Ngarit, bahwa pernah ada masa paling berjaya, masa paling kompak, masa saat semua elemen yang ada di Sobat Ngarit itu benar-benar bergerak, teman-teman. Setelah ini kita ingat, ada momen berbagi takjil sekian puluh ribu, teman-teman, dan itu tercapai. Luar biasa. Sebuah gerakan dari media sosial yang menurut saya itu tidak mudah untuk dilakukan, teman-teman. Dan itu kita semua pernah mengalaminya. Luar biasa, teman. Oma terkenal kan dia, weh. Nah, ini dia lihat video yang barusan tadi kita lihat, teman-teman. Ada bisa nggak jelasin aku siapa dia? Dia pendiri, oke. Indra Khairul Firmansyah, itu nama dia. Kok kualem kakaknya ya? Soalnya tadi orang-orang pada request ke aku turutin ini. Iya, di sini juga sama, banyak banget yang typing. Anu yuk bilang gini, Yusuf gitu kak. Apa Yusuf? Nah, namanya aku kan Yusuf Effendi kak. Enggak, di sini typingannya Mas Rido aja. Oh Mas Rido, oh iya. Mungkin teman-teman penasaran dengan video saya yang lalu. Memang sengaja saya tidak mereaksi karena ada part-part tertentu yang menurut saya itu memang harus teman-teman lihat secara utuh, teman. Ya, kita tahu Meme adalah sosok pegiat media sosial juga yang menurut saya itu cukup viral. Waktu itu kalau
teman-teman mengikuti Cep Sanu pernah menjalin hubungan juga dengan Cep Sanu, dan pernah juga ketika live dengan Mas Iyun sempat dijodoh-jodohkan, tetapi memang tidak seviral yang lainnya karena memang waktu itu Meme masih punya hubungan dengan Cep Sanu, teman. Dan ketika kemarin bertemu dengan Mas Iyun, banyak sekali akhirnya cerita-cerita yang selama ini mungkin belum pernah kita dengar, teman-teman. Mereka berdua adalah sosok yang viral karena kisah percintaan, teman. Baik itu Mas Iyun maupun Meme. Dan saya rasa benar, akhirnya kita juga harus terbuka dengan apa yang terjadi di media sosial, teman-teman. Belum tentu hal itu sepenuhnya real. Belum tentu apa yang kita lihat, kita saksikan di media sosial itu sesuatu kebenaran yang hakiki, teman-teman. Entah itu berupa settingan, entah itu berupa gimmick, entah itu berupa kamuflase sebagai bentuk untuk menaikkan rating, untuk menaikkan popularitas. Banyak alasan yang mendasari, teman-teman. Tetapi satu hal, ketika memang sudah bersentuhan dengan dunia nyata, itu kita tidak punya hak untuk mengatur mereka semua, teman-teman. Mereka konten kreator, mereka memiliki dunia yang berbeda, dunia media sosial dengan dunia nyata, dan itu yang terkadang tidak bisa kita pahami, teman. Kita selalu berasumsi bahwa apa yang terjadi di dunia maya itu sama halnya persis dengan apa yang di dunia nyata. Belum tentu, teman. Banyak kisah, banyak gimmick yang melankolis sekali ketika di media sosial, tapi ketika di dunia nyata mereka hanya manusia biasa. Kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan kita, teman-teman. Begitu juga dengan kisah percintaan, bagaimana kehidupan pribadi, tidak bisa kita samakan dengan di media sosial, teman. Ya, tak kirain Yusuf gitu. Kenapa kau diam, nggak? Nggak apa-apa. PK apa mau apa enggak? Boleh. Oh boleh. Makan ya kak ya? Mau? Enggak kan jauh. Kalau mau pun enggak dikasih soalnya. Oh jangan nunggu lupa. Kalau Mas Iyun lagi di mana, Mas Iyun? Mas Iyun lagi merumput kak jam segini ya. Malam-malam. Oh, Soalnya iya cari jerami kak. kenapa malam-malam? Ya kan kalau siang kan puasa kak. Nah, ya nggak di rumah jadinya. Ya ada perlu apa kak mencari Mas Yun? Ini anak-anaknya nyariin. Oh anaknya emang udah menikah? Anak-anak Mas Iyun. Nanti kalau nggak mau tanggung jawab bahaya loh kak, aku ingetin. Nggak bercanda kak ya. Makan apa kak menunya hari ini? Mau aku goreng nggak? Mau digoreng. Mau goreng apa kak? Goreng FYP per TikTokan. Pengennya juga aku goreng. Nanti kayak yang dulu-dulu. Aduh. Iya, aduh.
Maaf, emang suka kak, emang suka pecicilan kalau aku kak dari dulu kak, ya. Kalau Mas Yun kan sopan gitu, kalau aku emang pecicilan. Iya. Ya. Saling udah pernah ketemu, udah pernah PK sama Mas Yun kak. Anggap aja ini interview kalau mau masuk kerja gitu aja kak, ya. Gak usah kaku-kaku banget kak, santai gitu. Tumben langsung kaku. Aku bukan kaku ya, cuman masa harus disamakan sih? Ngerti mungkin, paham gak sih? Ngerti ya, ngerti. Aku juga ngerti kak. Masa adanya juga harus aku gombalin sih? Wah gaya dek. Oh iya paham kak. Yang diincer kan kakaknya bukan adiknya. Ya paham. Gimana kak? Gimana? Gimana apa enggak? Maksudnya puasanya lancar? Ya. Alhamdulillah kak ya. Belum bolong kak? Enggak. Oh udah bolong. Mas Koyang kalau supaya pinter bahasa Jawa harus kayak gimana? Harus ke Jawa. Kalau dapetin orang Jawa gimana? Ya dapatnya pengen dapat ke Jawa yang belibet itu tahu-tahu di Jawa gitu. Masuk. Tuh. Ya, kamu kok belum umur berapa kok belum nikah? Aku umur 22 aku mas. Oh 22 wis ayahe wi. Apa? Aku umurnya 22. Wayahe. Wanyai apa? Wanyai. Wayahe nikah. Ya kalau udah ada jodohnya ya baru nikah. Tapi kalau misalkan belum ada jodohnya ya berarti belum nikah. Wayai itu waktunya. Wayai. Wayahe sahur. Wayai. Kalah telepon. Alah pangga kalah, aku ora apa-apa. Aku belum. Aku nggak punya nomor Mas Iyun, guys. Jadi nggak bisa nelpon. Apa yang mau ditelepon? Mas Yuni, apa yang tadi kemarin kamu PK kemarin? Ya. Oh, aku pengen PK sama dia, nggak bisa aku. Ya nggak PK juga kan serumah. Rumah enggak, rumahku Surabaya. Mas kalau bohong jomblo loh. Lah aku wis nikah kok. Iya toh. Ngapusi. Ngapusi apa? Ngapusi yo. Piye ya, Cak? Piye toh? Bahasa Indonesia ngapusi. Bahasa Indonesia ngapusi apa? Inilah teman, terkadang gimmick begini itu memang dibutuhkan sekali di media sosial. Kenapa? Tanpa gimmick, interaksi di media sosial itu terlihat atau terasa hambar teman-teman. Tetapi kalau dibumbui dengan gimmick-gimmick seperti yang kita lihat kemarin antara Mas Yun dengan Meme, itu sangat menarik teman-teman. Walaupun kita tahu bahwa apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sampaikan itu hanya sekedar bumbu saja. Kalaupun memang ada kelanjutan di balik layar, itu menjadi hak mereka teman-teman. Dan
itu sebenarnya yang terjadi awalnya antara Mas Iyun dengan Fauzana, teman. Disadari atau tidak, tapi karena ekspektasi dari kita semua yang sangat luar biasa, itu yang kemudian memberikan support atau keberanian di sisi Mas Iyun maupun Fauzana untuk mengemas euforia dari teman-teman itu menjadi sesuatu yang menarik, teman-teman. Bukan hanya menarik, tetapi juga dalam tanda kutip menghasilkan. Kita tahu bagaimana kemudian Fauzana juga kemudian popularitasnya juga semakin naik, semakin dikenal. Demikian juga dengan Mas Iyun. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Mas Iyun ketika bersama dengan Deli Wafa, berapa ribu kaos yang terjual. Dari personal branding Mas Iyun sendiri sangat berhasil. Dan itu adalah buah dari, dalam tanda kutip teman-teman, gimmick. Ingat ya, gimmick di media sosial itu tidak atau belum tentu berkonotasi negatif, teman-teman. Gimmick untuk meningkatkan popularitas, untuk memberikan hiburan, itu adalah gimmick-gimmick yang positif. Nyatanya apa? Kita semua menikmati. Jadi salah satunya kaos yang saya pakai itu adalah buah dari gimmick-gimmick hiburan yang diberikan Mas Iyun, Fauzana, dan terlebih kekompakan dari teman-teman Sobat Ngarit itu sendiri. Itu yang luar biasa, teman. Soalnya Ina nggak bisa megang kamera dua gara-gara hujan. Ina nggak bisa ngerekam, cuma bisa live doang. Kalau bisa di-record ya. Gung Ayu berbagi takjil, dan ini di depan masjid, teman-teman. Ini bukan kali pertama Gung Ayu melakukan hal seperti ini, tetapi sudah berulang kali, teman-teman. Di momen Ramadan tahun kemarin juga kita melihat hal yang sama. Ya, disadari atau tidak, sebenarnya nama Sobat Ngarit menjadi harum. Salah satunya adalah karena dalam tanda kutip sepak terjang dari Gung Ayu, tanpa mengesampingkan teman-teman yang lain. Tapi sosok yang selama ini cukup menyita perhatian adalah salah satunya Gung Ayu. Habis guys. Makasih ya. Dadah. Kamu Sampai mau Yakul. Ini kebersamaan dari teman-teman Sobat Ngarit Bali. Dan hari ini, sampai hari ini memang masih sedikit dari teman-teman kita di daerah yang sepertinya turun ke jalan atau ke tempat-tempat yang ya biasanya untuk berbagi lah, entah itu di pesantren, di rumah-rumah anak-anak yatim piatu, panti jompo dan lain sebagainya. Itu sepertinya masih kurang, teman-teman. Dan ini yang terpotret kali ini adalah teman-teman di Bali. Dan saya yakin ini bukan dipersiapkan sehari dua hari, karena kita tahu bahwa
mereka memiliki program kerja dalam setiap tahunnya teman-teman. Itu yang luar biasa. Dan itu yang mungkin patut kita contoh di teman-teman sobat ngarit di daerah lain. Karena untuk melakukan kegiatan seperti ini dibutuhkan uang atau dana yang tidak sedikit teman-teman. Yang jelas dibutuhkan kekompakan, itu dulu. Karena tanpa ada kekompakan, mustahil untuk melakukan sesuatu yang besar teman-teman. Saya paling ujung. Tapi harus ya dulu kan nenek moyangnya Goyo kan kayak raja gitu kan, banyak istrinya. Ada ini nggak? Kan 2, 3 atau 4 kalau di Islam. Kalau di Gungayu ada nggak berapa? Enggak. Ini berapa aja boleh. Wih, Iya, berapa aja boleh. Goyo lo masih kayak keturunan keberapa ya? Masih Gong Kompiang Goyo itu punya 12 istri. Ya, istri paling muda tuh masih hidup sekarang, sisanya udah meninggal. oh, Benar-benar banyak banget ya. dia banyak. Oh, berawal dari mata. Iya, makanya. Tapi kan dulu karena beliau tuh punya istri banyak tuh karena banyak warisan, jadi ya biar bisa dibagi. Kayaknya ya untuk warisannya biar dibagi banyak gitu, biar banyak yang mendapatkan warisannya. Kayak 12 ya. Banyak. Tapi itu semuanya 12 istri tahu. Tahu lah. Kenapa enggak, kan udah dinikahin. Nggak tahu. Kira ini nih kayak siapa nih namanya Zaki, diem-diem dia nih kali. Dulu mah orang-orang kerajaan dulu mah banyak-banyak istrinya. Tapi sekarang kan harus satu-satu. Kebanyakan satu-satu. Kalau misalnya satu ini Kalau misalnya cepet. misalnya kita lagi berandai ya, Gungayu nikah nih sama suami satu set, tiba-tiba dia bilang, sayang aku mau nikah lagi, kamu mau nggak? Enggak, Goyo ya udah nikah, Goyo tinggalin. Kenapa? Iya, Goyo nggak mau dibagi. Nggak mau pokoknya harus satu. Ya tapi kan hartaku banyak sayang, aku harus suruh bagi gitu, mana? Ya udah bagi aja sama istri baru. Ya udah Goyo beli 100 dah. Kan? Kau tuh harus ikutin aku berjoget, Hin. Ada yang beli kan? Siapa yang beli? Bung Ayu. Mayu. Oke lah, sehat-sehat terus Bung Ayu. Semoga tambah cantik, rezekinya tambah lancar, dan juga jualannya jadi. Amin. Amin. Amin gede, amin gede. Kemana? Nanti ini ya TDM-nya. Oke, itu langsung dicek profil ada, dicek langsung profil ada di situ. Langsung suruh bayar, sama Lihin. Ada nomornya. Ini di sini soalnya AT-nya. Oke, Nih ada nomornya. Nanti ya. Inilah sosok Gungayu teman-teman, bukan hanya di dunia nyata, di media sosial juga. Ya kita tahu Gungayu sering berbagi juga teman-teman. Ketika melihat anak-anak yatim piatu ataupun mereka yang berkebutuhan khusus yang lainnya yang berbagi takjil, berbagi kebaikan, dia selalu hadir teman-teman. Dan saya rasa ini sosok anak muda yang cukup atau patut untuk menjadi teladan, sosok anak muda yang ya multi talenta. Selain itu juga memang istilahnya kepekaan sosialnya itu sangat tinggi teman-teman. Yang mudah-mudahan semakin banyak sosok-sosok seperti Gungayu yang
menginspirasi banyak orang untuk melakukan banyak hal, melakukan kebaikan tanpa harus meminta pamrih, meminta imbalan teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarim Nusantara, salam babatan, srek.